warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baik teman-teman, hari ini kita akan coba belajar lagi tentang matematika dasar, yaitu tentang bagaimana cara mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Nah, di sini ada 4 soal teman-teman. Kita akan sama-sama belajar. Ada 2 cara yang akan kita pelajari teman-teman. Tapi nanti kita akan pilih cara mana yang dirasa paling gampang dan paling rekomendasi untuk kita pelajari dan kita gunakan untuk memecahkan soal seperti ini. Nah, langsung saja teman-teman. Ini 4 soal, kita akan mulai dari soal yang pertama, 5/20. Kita akan coba gunakan cara yang pertama teman-teman. Maka di sini akan kita buat cara yang pertama untuk soal yang nomor 1. 5/20 sama dengan, nah ingat untuk mengubah ke bentuk persen teman-teman, ini kan dia mintanya persen, berapa persen gitu. Nah, untuk mengubah ke persen, ingat persen itu adalah per 100 teman-teman. Maka di sini per 100. Nah, sekarang kita bisa sedikit bernalar teman-teman. 20 dikali berapa biar jadi 100 teman-teman. Nah, dikali 5. Kita buat kecil-kecil saja sini 5. Maka jika yang di bawah dikali 5, maka di atasnya juga harus dikali 5. Nah, 5 dikali 5 berarti berapa teman-teman? 25. Sekarang sudah ketemu jawaban nomor 1, 25/100. Maka kalau jadi persen adalah 25%. Nah, ini cara yang pertama teman-teman. Cara pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke cara yang kedua teman-teman. Cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini caranya seperti ini. Kita tulis dulu 5/20 sama dengan berapa teman-teman? Kita tulis lagi di sini 5/20 dikali 100, karena persen itu tadi per 100 teman-teman. Kalau sudah begitu, tinggal kita turunkan sama dengan, kita tidak pakai coret-coret ya teman-teman, langsung kita kali-kalikan saja. 5 dikali 100 berapa? 500. 500 per 20. 500 per 20 atau 500 dibagi 20, ini ada persennya sini ya, sama dengan berapa teman-teman? 25%. Nah, jawabannya sama teman-teman, tapi caranya yang berbeda. Ini juga sudah selesai. Kalau ini adalah cara yang pertama teman-teman, ini cara yang kedua. Sekarang pertanyaannya, cara mana yang paling recommended atau paling rekomendasi untuk digunakan menyelesaikan soal seperti ini? Ini kita jawab dulu teman-teman, sama dengan 25%. Nah, pakai pena merah, tapi nggak nampak merahnya teman-teman, nggak apa-apa. Sekarang kembali lagi, cara mana yang dirasa paling gampang untuk soal ini atau paling bisa dipakai? Kalau menurut saya teman-teman, silakan teman-teman pakai saja cara yang kedua teman-teman. Kenapa cara yang kedua? Nanti jawabannya ada di soal nomor 3 dan nomor 4. Maka teman-teman boleh tonton videonya sampai selesai supaya tahu nanti jawabannya kenapa harus pakai cara yang nomor 2 ini teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke soal nomor 2. Soal nomor 2 teman-teman, kita langsung saja pakai gunakan cara yang kedua teman-teman. Di bawah sini saja. Nah, kita pakai cara yang kedua. Kita tulis dulu soalnya, 7/5 sama dengan 7/5 dikali 100. Turunkan teman-teman. 7 dikali 100, 700 per 5 sama dengan berapa teman-teman? 700 per 5 hasilnya adalah 140. Nah, ini ada persennya. Nah, ada semutnya teman-teman. Nah, ini ada cara yang kedua, sudah selesai juga yang nomor 2.
hasilnya ini kita buat sama dengan persen. Hasilnya adalah 140%, teman-teman. Sudah selesai yang soal nomor 2. Sekarang kita soal nomor 3. Kita akan buktikan, teman-teman, kenapa tadi kita lebih rekomendasikan pakai cara yang kedua daripada cara yang pertama. Sebenarnya sama saja, cuman takutnya nanti kita baru belajar jadinya bingung kalau kita pakai cara yang pertama. Caranya seperti apa, teman-teman? Sekarang lihat ke soal nomor 3, 5/6. Kita buat di sini ya, teman-teman ya. Seandainya kita pakai cara yang pertama, kan cara yang pertama tadi 5/6 sama dengan karena kita patokannya tadi per 100, maka di sini harus 100. Kita akan bingung di sini, teman-teman. Kenapa bisa bingung? Karena 6 ini dikali berapapun nanti hasilnya tidak jadi 100. Nah, kecuali kalau koma-koma mungkin bisa 100. Tapi kalau tidak koma-koma, 6 dikali berapa saja tidak bisa 100. Nah, maka kita akan jadi bingung, teman-teman. Maka cara yang ini tidak direkomendasikan untuk kita yang baru belajar. Maka kita lewatkan saja. Kita buat sekarang cara yang kedua. 5/6 sama dengan, tulis lagi 5/6 dikali berapa, teman-teman? Ya, dikali 100 sama dengan berapa? Turunkan 5/6. 5 dikali 100 dulu, hasilnya adalah 500. Pernya per berapa? 6. Sama dengan berapa? 500 dibagi 6, hasilnya adalah berapa? Nah, sebenarnya ini tidak genap juga dia, tapi perlu kita cari. Kita cari dengan cara coba dengan cara pembagian bersusun, teman-teman. Sekarang kita coba di mana? Di sini saja, teman-teman ya. Kita garis saja sini. Nah, biar tanda. 500 dibagi berapa, teman-teman? 6. Sekarang kan 1/1 tuh cara pembagiannya. Kalau untuk yang belum tonton videonya, boleh di scroll di channel ini, cari yang cara pembagian bersusun, teman-teman. Nah, biar lebih jelas, lengkap, insya Allah bisa dipahami. Sekarang kita kembali ke soal. Kan cara pembagian bersusun kan kalau ininya nih, pembaginya ini angkanya satuan, maka harus 1/1 kan. Nah, sekarang 5 dulu. 5 bagi 6 bisa enggak? Kalau 5 dibagi 6 tidak bisa, maka harus apa, teman-teman? Harus 0 naik ke atas kan. Nah, kalau sudah 0, 0-nya sekarang dikali 6. Hasilnya adalah 0 dikurang 5 kurang 0, hasilnya 5. Sekarang baru boleh 0-nya turun. 1 saja yang turun karena emang harus 1/1. Sekarang 50 dibagi 6. Berapa 50 dibagi 6, teman-teman? Yang paling mendekati berapa? 8. Kalau ya bisa 8. Sudah 8 sekarang dikali dengan 6. Berapa hasilnya? 48. Tulis 48 garis kurang 50 dikurang 48, hasilnya 2. Sekarang apakah 2 langsung dibagi 6? Tidak, teman-teman. Setiap sudah pengurangan harus turun dulu angka. Angka berapa lagi yang ada? 0. Sekarang sudah jadi 20. 20 dibagi 6, hasilnya berapa, teman-teman? Hasilnya adalah 3. Ya, 3, tapi masih ada sisa kan? Sekarang 3 dikali 6, 18 garis kurang 20 dikurang 18, hasilnya 2, teman-teman. Nah, ada nggak lagi angka yang mau diturunkan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti ini sisanya, karena 2 ini udah tidak bisa dibagi dengan 6. Kalau tidak ada dan masih ada sisa dan tidak bisa dibagi, kita harus pinjam, teman-teman. Syarat pinjam bagaimana? Kalau di pembagian bersusun, syarat pinjamnya adalah 0. Di sini harus ditaruh 0, tapi di atas harus dikasih koma, teman-teman. Nah, kalau sudah begitu, maka langsung saja, teman-teman. 20
dibagi 6 hasilnya berapa? Sama seperti tadi 3 di belakang koma, 3 dikali 6 18. Oh, udah kena nampak, dinaikin aja teman-teman ya. 18 dikurang lagi hasilnya berapa? 2 lagi teman-teman. Bisa nggak? Tidak bisa. Pinjam lagi? Ya. Kalau pinjam lagi jadi 20. Apakah di sini kasih koma? Tidak, karena tadi sudah dikasih koma di sini teman-teman. Maka langsung saja 20 dibagi 6 lagi. Hasilnya 3. 3 kali 6 hasilnya 18. Kurang lagi hasilnya berapa? Hasilnya 2 lagi teman-teman. Nah, ini akan seterusnya begitu teman-teman. Akan terus koma 3 3 3 terus di sini jadinya. Maka kalau sudah begitu stop saja sampai di sini, maka ambil angkanya yang ini saja teman-teman. Nah, maka hasil dari 500 dibagi 6 itu adalah 83,33% teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Bisa memahaminya? Ya, semoga teman-teman bisa dan sangat paham dengan soal seperti ini. Kita balik lagi ke atas sini teman-teman. Inilah alasannya kenapa kita harus pakai cara yang kedua, supaya kita tidak bingung teman-teman. Sekarang soal yang nomor 4, teman-teman coba kerjakan dengan cara yang kedua, dengan cara yang sama seperti kita mengerjakan soal nomor 3. Yang bisa tulis jawabannya di kolom komentar teman-teman. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa membantu teman-teman. Teman-teman tetap semangat dalam belajar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya rasa cukup teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.